Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori struktural. Apa sih itu teori struktural? Teori struktural adalah teori yang mendeskripsikan fungsi dan hubungan antara unsur intrinsik fiksi yang membangun suatu karya sastra sehingga secara bersamaan membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang padu dan membedakan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya. Agar kita sama-sama paham, saya akan menganalisis suatu karya puisi yang sangat terkenal dan populer pada masanya. Penasaran? Tapi sebelumnya jangan lupa komen, subscribe, dan like. Oke, mari kita lanjut. Karya sastra puisi yang kita analisis strukturalnya adalah puisi yang berjudul Beri Daku Sumba. Yang mana dalam puisi terdapat dua struktur yang membangun puisi tersebut. Pertama, ada struktur fisik. Yang kedua, ada struktur batin. Struktur pertama yang akan saya jelaskan adalah struktur batin. Struktur batin adalah struktur yang membangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-kata seperti tema. Tema yang digunakan pada puisi Beri Daku Sumba adalah rindu si penulis kepada Pulau Sumba. Struktur yang kedua adalah struktur fisik, yaitu unsur yang membangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi adalah penyusunan baris dan bait dalam puisi. Di dalam puisi Beri Daku Sumba terdapat tipografi yang mana terdapat 6 baris. Masing-masing bait tidak tetap barisnya. Contohnya pada bait pertama hanya terdapat 2 baris, sedangkan bait kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing terdiri dari 4 baris. Yang kedua ada kata dan diksi. Kata dan diksi yang dipilih dalam puisi Beri Daku Sumba selalu denotatif yang mengungkapkan makna yang sebenarnya dan konotatif yang berhubungan dengan kemiripan kata. Contohnya pada bait pertama, diksi yang dipakai adalah denotatif, di mana terdapat kalimat di Uzbekistan ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada umbu. Hal ini menggambarkan atau mengungkapkan realitas yang ada di Sumba. Pada bait yang lainnya bermakna konotatif karena selalu memberikan makna tambahan. Yang ketiga adalah bahasa kiasan atau bahasa retorik, yakni lebih menekankan gaya bahasa, seperti majas-majas yang dipakai. Contoh majasnya adalah majas metafora, yaitu gaya bahasa yang digunakan pengarang membuat pembaca untuk menggambarkan secara jelas dengan membuat perbandingan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya dalam bait ketiga, keempat. Kalimatnya adalah, dan angin zat asam panas dikipas dari sana. Yang kedua adalah majas personifikasi, yakni menggunakan benda mati seolah-olah hidup yang mempunyai ciri yang sama dengan manusia. Contohnya dalam bait ketiga baris pertama. Tanah rumput, topi rumput, dan jerami bekas rumput. Yang ketiga adalah majas hiperbola, yakni pernyataan yang berlebihan dalam suatu hal. Contohnya pada bait keempat, baris pertama, rinduku pada Sumba adalah rindu seekor kuda. Yang keempat ada majas repetisi, yaitu perulangan bunyi pada puisi dari kata atau kalimat untuk menekankan atau memperjelas suatu konteks. Contohnya pada bait kedua, keenam, pada baris pertama, rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka. Bait kelima dan keenam, baris pertama dan ketiga, rinduku pada Sumba adalah rindu seekor kuda. Selain itu, terdapat juga dalam kata Beri Daku pada baris keempat, baris pertama sampai 4. Yang keempat ada rima, aliterasi, dan asonansi. Contohnya pada bait pertama, rima akhirnya adalah AA, dan bait kedua rima akhirnya adalah AAAA. Sedangkan bait ketiga sampai 6 mempunyai rima akhir yang sama, yaitu ABAB. Kelima ada imaji, yakni penulis Taufik Ismail menciptakan karya yang bertolak dari cerita yang ia dengar oleh teman-temannya.
Karena itu, yang berperanan di sini adalah indera pendengaran. Pengarang mempunyai kerinduan untuk pergi ke Sumba. Di sini ia hanya merekam semua narasi mengenai Pulau Sumba dan mensensontikan dengan berimajinasi berdasarkan apa yang ia dengar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.